Setiap manusia lahir dari cetak biru yang hampir sama, tulang yang sama, organ yang sama, aturan biologis yang sama. Namun sesekali alam melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memilih seseorang lalu menulis ulang seluruh rancangannya. Sebagian dari mereka terlahir berbeda, sebagian lainnya berubah tanpa peringatan. Ada yang dipuja bak keajaiban, ada yang diejek karena ketidaksamaan. Namun hampir semuanya memiliki satu kesamaan, mereka disalahpahami. Inilah 10 orang dengan tubuh yang unik. Dan percayalah, cerita di balik mereka jauh lebih mengejutkan, lebih menginspirasi, dan lebih kuat daripada apapun yang pernah Anda lihat. Mereka menjulukinya seperti kera sejak lahir. Wajah kawana Dandara membuat para dokter terpana. Rambut lebat tumbuh di seluruh tubuh, kulit setipis kertas, serta kelopak mata yang terbalik sehingga penglihatannya terganggu sejak bayi. Kondisi genetiknya begitu langka sehingga tak masuk dalam kategori medis manapun. Lahir di Brasil, negeri yang memuja kesempurnaan fisik, kawana tak pernah bisa berbaur. Berbulan-bulan dirawat di rumah sakit dengan prognosis hidup yang tipis, beberapa operasi kelopak mata memberinya sedikit cahaya penglihatan. Masa kecilnya penuh ejekan, isolasi, dan tekanan budaya yang kejam. Pandemi menjadi titik balik, kawana menemukan TikTok. Video ekspresi dirinya meledak, hampir 500.000 pengikut dan lebih dari 7 juta tayangan. Gadis yang dulu diejek kini menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Kini ia menjadi advokat gigih untuk kelainan genetik langka, komunitas LGBT, dan siapa saja yang merasa tak diterima dalam tubuhnya. Apa yang dulu digunakan untuk mempermalukannya kini menjadi sumber kekuatannya yang tak terbendung. Leher Lyudmila mencapai panjang 18 cm begitu mencolok sehingga setiap kali ia memasuki ruangan, keheningan langsung menyambut. Lahir di Sevastopol, Crimea, ia mengidap sindrom Marfan, kelainan genetik yang membuat tubuhnya tumbuh secara ekstrim sejak kecil. Pada usia 14 tahun, tingginya sudah mencapai 196 cm dengan tungkai dan lengan yang memanjang tidak proporsional, serta tulang punggung yang rapuh. Masa kecilnya diwarnai kunjungan rumah sakit yang rutin, minimal 3 kali setahun, demi memantau komplikasi yang mengintai. Sementara dokter berjuang melawan penyakit, Lyudmila berperang dengan cermin musuh yang paling kejam. Rasa malu dan ketidakcocokan mendominasi hari-harinya, namun di usia 16 tahun semuanya berubah. Ia memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan mulai menerima tubuhnya apa adanya. Tinggi badan luar biasa, leher panjang, serta segala keunikannya kini ia ubah menjadi kekuatan. Viena, kreator konten berusia 25 tahun asal Mallorca, Spanyol, rela menghabiskan sekitar 2,7 miliar rupiah untuk membentuk wajah yang membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan. Bibirnya yang sangat bengkak kini menjadi daya tarik utama, seolah sedang memecahkan rekor dunia. Kisahnya dimulai saat berusia 18 tahun, ketika ia memasuki perjalanan transisi gender dengan satu tekad menjadi lebih besar dalam segala hal. Bibir lebih tebal, lekuk tubuh lebih menonjol, dan kehadiran yang tak terlupakan. Ia menganggap itu sebagai ekspresi tertinggi feminitas dan jati dirinya. Dari total biaya tersebut, 750 juta rupiah saja digunakan hanya untuk filler bibir. Akibatnya mulutnya tak bisa tertutup sempurna, bernapas melalui hidung pun sulit. Setiap 2 minggu ia terbang ke Frankfurt, Jerman dengan biaya 30 juta rupiah per perjalanan demi mempertahankan penampilan itu. Rasa sakit, ketidaknyamanan, dan masalah pernapasan kronis tak membuatnya mundur. Viena mengaku tak menyesal dan berencana melanjutkan lebih jauh. Apakah ia sedang menulis ulang standar kecantikan? Atau justru terperangkap dalam obsesi yang tak berujung? Sekilas orang pasti mengira Carly Runka masih anak kecil. Dengan tinggi hanya sekitar 91 cm, ia memang tampak seperti balita. Namun begitu ia berbicara, semua orang langsung sadar bahwa ia adalah perempuan dewasa yang tangguh. Carly lahir dengan sindrom Morquio tipe A, kelainan genetik langka yang menyebabkan tulang bengkok, menghentikan pertumbuhan, dan mencuri kemandirian. Ia bahkan lebih pendek dibandingkan kebanyakan penderita kondisi yang sama, masa kecilnya penuh kesulitan.
Dunia yang jarang ramah bagi orang berpostur rata-rata terasa jauh lebih kejam baginya. Ia sering diejek dan dijadikan bahan tertawaan. Untungnya, kakaknya Ed selalu menjadi pelindung setia. Alih-alih menyerah, Carly bangkit. Ia tampil di panggung Little People of America, menjadi duta amal, dan mengubah setiap keterbatasan menjadi pesan inspiratif. Sejak bayi, Ibu Vivian Wheeler sudah menyadari ada yang tidak biasa. Rambut tebal menutupi wajah dan tubuhnya lebih banyak dari bayi normal. Semua orang berharap itu akan hilang seiring waktu, tetapi justru semakin lebat. Saat masih kecil, rambut kasar dan tebal tumbuh di sepanjang dagu serta garis rahangnya, membentuk janggut lebat pada seorang gadis kecil. Ia mengidap hipertrikosis kongenital atau yang dikenal sebagai sindrom manusia serigala mutasi genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan rambut terminal berlebihan. Tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya. Mencukur 2 kali sehari hanya memberi kelegaan sesaat. Teman sekolah mengolok-oloknya, tetangga berbisik. Vivian pun menutupi wajah dan hidup dalam isolasi bertahun-tahun. Namun ia kemudian memilih untuk berhenti bersembunyi. Ia menerima rambutnya sebagai bagian dari diri. Janggutnya pun tumbuh hingga mencapai 26 cm, cukup untuk mencetak rekor Guinness World Record sebagai wanita berjanggut terpanjang di dunia. Ciri yang dulu membuatnya malu, kini menjadi kebanggaan dan kekuatannya yang tak tergantikan. Sejak duduk di bangku sekolah dasar di Houston, Texas, Tanya Herbert sudah menjulang di atas semua teman sekelasnya. Saat SMA, tingginya mencapai hampir 206 cm. Pada tahun 2022, Guinness World Record secara resmi mengukur kakinya dan menetapkannya sebagai pemegang rekor wanita dengan kaki terbesar di dunia yang masih hidup. Kaki kanannya mencapai 33,8 cm, sedangkan kaki kirinya 32,5 cm lebih besar dari kebanyakan sepatu pria ukuran 18. Bagi kebanyakan orang, memilih sepatu hanya butuh waktu 30 detik. Bagi Tanya itu adalah perjuangan tiada akhir. Sepatu wanita tak pernah pas, sepatu pria jarang nyaman. Tanpa alas yang tepat, lecet dan masalah persendian pun muncul. Dokter memastikan ia tidak mengidap penyakit apapun, termasuk gigantisme. Tubuhnya memang terlahir pada skala yang tidak dirancang untuk dunia biasa. Alih-alih bersembunyi, Tanya tampil di depan publik untuk mendorong perubahan desain yang lebih inklusif. Kakinya memang rekor dunia, tapi pesannya jauh lebih besar dari ukuran itu. Pada tahun 2015, seorang bayi perempuan lahir di Aligarh, Uttar Pradesh, India. Saat melihat wajahnya, dunia terkejut. Di antara kedua matanya tumbuh sebuah tonjolan kecil seperti belalai yang membelah hidungnya menjadi 2, sangat mirip belalai gajah. Penduduk desa langsung menyebutnya Laksmi, Dewi Kemakmuran dalam agama Hindu. Ada pula yang memanggilnya Dewi Ganpatni, istri Dewa Ganesha. Ribuan orang berbondong-bondong datang, membawa sesaji, berlutut, dan memanjatkan doa. Bagi mereka, bayi ini adalah titisan ilahi. Dokter menjelaskan kondisi tersebut sebagai mutasi genetik yang sangat langka, mungkin diperburuk oleh kekurangan gizi saat kehamilan. Tanpa penanganan, Laksmi kesulitan bernapas dan berbicara. Pada usia 8 bulan, ia menjalani operasi untuk mengangkat jaringan berlebih. Operasi berhasil mengubah penampilannya, namun menyisakan 2 hidung yang terlihat jelas. Meski ilmu kedokteran telah menjelaskan semuanya, penduduk desa tetap memujanya sebagai anugerah suci. Bagi mereka, makna di balik keajaiban ini jauh melampaui penjelasan sains. Di Nigeria, kecantikan seringkali digambarkan gelap dan penuh misteri. Mata coklat adalah warna yang paling umum seperti tanah yang subur. Namun, Risikat Aziz hadir dengan keajaiban yang berbeda. Saat menatap wajahnya, orang tidak melihat coklat melainkan lautan biru yang jernih dan memikat. 2 mata biru laut yang tajam alami sepenuhnya tanpa lensa atau operasi, hanya keajaiban genetika yang menantang tradisi di Afrika Barat. Selama 34 tahun, Risikat berjalan di jalan-jalan ramai Ilorin Kwara. Ia selalu menjadi pusat perhatian yang membuatnya tidak nyaman. Tak ada satupun anggota keluarganya, dari orang tua hingga kakek nenek, yang memiliki mata biru. Dokter pun kesulitan menjelaskan mutasi langka ini. Bagi sebagian orang, itu adalah anugerah keindahan. Bagi yang lain di desa yang masih kental dengan tahayul, mata itu dianggap pertanda mistis atau kekuatan gaib. Namun Risikat tetap tegar. Penglihatannya tajam, hidupnya biasa dan semangatnya tak tergoyahkan.
Kejutan terbesar datang saat kedua anaknya lahir dengan mata biru laut yang sama persis. Apa yang semula dianggap keanehan, kini menjadi warisan keluarga yang indah di tengah lautan mata coklat. Pada usia 18 tahun, Kirsten Rix telah menyusun rencana hidupnya dengan matang, menjadi pemandu sorak universitas, meraih beasiswa, serta membangun masa depan cerah penuh disiplin. Namun, segalanya hancur dalam sekejap. Saat liburan keluarga, saudara perempuannya Lauren tersandung saat tes keseimbangan rutin. Diagnosis yang diterima adalah ataksia Friedreich, penyakit neurologis langka dan progresif yang perlahan menghancurkan koordinasi otot. Tak ada obat penyembuh, hanya penurunan fungsi tubuh secara bertahap. 2 minggu kemudian, hasil tes darah Kirsten juga positif. Dua saudara perempuan itu harus menghadapi nasib yang sama. Mimpi menjadi pemandu sorak pun sirna. Penyakit ini merampas kemampuan berjalan mantap, berbicara jelas, bahkan memegang barang tanpa gemetar. Orang-orang sering mencemooh, merekamnya, dan mengira ia mabuk. Alih-alih menyerah pada rasa kasihan, Kirsten mengarahkan kamera kepada dirinya sendiri. Kini ia aktif berbicara di depan umum untuk menyebarkan kesadaran tentang ataksia Friedreich. Setiap detak jantung bisa menjadi yang terakhir bagi Grace. Bukan sekadar kiasan, melainkan ancaman medis yang nyata setiap hari. Pada usia 9 tahun, pertumbuhannya yang terlalu cepat membuat khawatir. Anggota tubuhnya memanjang secara tidak normal. Dokter mendiagnosisnya mengidap sindrom Marfan. Namun, bahaya paling mematikan tersembunyi di balik permukaan. Aortanya, arteri utama dari jantung, membengkak dan menipis seperti kaca yang siap pecah kapan saja. Sejak itu, hidupnya menjadi perhitungan ketat. Pemeriksaan rutin, obat harian, pola makan ketat, dan setiap gerak fisik harus dipertimbangkan risikonya. Meski demikian, Grace memilih tujuan hidup daripada larut dalam ketakutan. Ia menjadi duta Yayasan Marfan, berbicara di berbagai forum, dan menyebarkan kesadaran tentang kondisi langka ini. Bagaimana rasanya menjalani hidup tanpa pernah bisa tersenyum? Bukan kiasan, melainkan kenyataan pahit yang dialami Tayla Clement sejak lahir di Selandia Baru. Ia mengidap sindrom Moebius, kelainan neurologis langka yang membuat saraf wajahnya tidak berkembang sama sekali. Wajahnya seperti terpaku, tak bisa tersenyum, tak bisa menyeringai, bahkan sudut bibirnya pun tak bergerak. Kerusakan itu meluas, gerakan matanya terbatas, bicaranya cadel, dan makan pun menjadi perjuangan berat setiap hari. Sebagai anak, ia kerap diejek, diintimidasi, dan diisolasi. Di usia 11 tahun, ia menjalani operasi selama 9 jam yang beresiko tinggi. Jaringan dari pahanya ditransplantasikan ke wajahnya demi mewujudkan senyum pertama, namun hasilnya mengecewakan. Kejang datang diikuti depresi dan kecemasan sosial yang berat. Tayla bangkit melalui olahraga dan kamera. Kini ia menjadi pembuat konten yang mewawancarai atlet rugbi dan balap motor. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tak perlu senyum untuk bersinar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.